Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizna Nurmafidoh dengan NIM 045. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah pemberdayaan ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Hada Fuadil Habib, S-Sosio. Jurnal yang saya review berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif, Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, volume 1, halaman 106 sampai 134, tahun 2021, dengan penulis oleh Bapak Muhammad Al-Hada Fuadil Habib dari Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber atau literatur yang dibutuhkan dalam penelitian. Latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat merupakan akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia pada masa Orde Baru dan diterapkan pada negara berkembang Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomik neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect atau efek rembatan yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Maka lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat ini sebagai lawan dari konsep pembangunan yang telah terbukti gagal diterapkan. Gambar tersebut merupakan ekspektasi dari trickle-down effect yang ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Gambar tersebut menjelaskan bahwa mereka yang berada di posisi atas tidak akan pernah merasa puas dengan sumber daya yang diberikan. Dalam artian, sumber daya yang diberikan akan selalu habis di atas, baik melalui mekanisme korupsi maupun mekanisme pemanfaatan yang dianggap sah. Maka masyarakat yang di bawahnya tidak akan kebagian sumber daya yang telah dikucurkan dari atas. Contoh nyata kegagalan konsep pembangunan terpusat ini adalah adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota-kota besar seperti Jakarta merupakan wilayah yang paling diuntungkan dan paling maju. Padahal wilayah pedesaan memiliki sumber daya yang melimpah dibandingkan kota besar. Contoh konkret adalah hingga tahun 2014 ada sekitar 62 juta penduduk di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Sementara di kota-kota besar persediaan listrik sudah sangat memadai. Dan contoh lain, pembangunan di daerah Papua masih sangat tertinggal sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatis. Pembahasan yang pertama, 1. Teori ABCD merupakan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset lokal sebagai penekanannya. Yang dimaksud aset dalam konteks ini adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi ini dapat berupa kekayaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Misalnya, kecerdasan, kreativitas, kepedulian, gotong royong, dan solidaritas. Kemudian, dapat berupa ketersediaan sumber daya alam, seperti bentang alam yang indah, ladang yang subur, pantai yang menghasilkan banyak ikan, atau sungai yang menghasilkan banyak pasir. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan. Yang pertama, problem-based approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Yang kedua, aspek need-based approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang ketiga, aspek risk-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, aspek asset-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
pada anak-anak Gangloli di SMA Antartika Surabaya. Pemberdayaan ini memanfaatkan sebuah aset dan potensi yang dimiliki oleh anak-anak Gangloli di Surabaya, yaitu berupa kreativitas, keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Dalam pemberdayaan ini menggunakan fasilitator, yaitu untuk mendampingi masyarakat guna menemukan potensi dan kemudian potensi serta aset yang berupa keterampilan itu yang dimiliki anak-anak digunakan untuk bahan yang memberdayakan. Tujuan utama dalam pendampingan ini yaitu terciptanya perubahan dan kesadaran dari kepribadian anak-anak untuk dapat lebih bisa memanfaatkan potensi dan aset yang dimiliki, agar berusaha berkreatif secara mandiri dan merubah mindset diri. Pendampingan sangat diperlukan karena untuk melihat potensi yang dimiliki, maka dengan itu akan termotivasi untuk merubah agar lebih baik lagi dengan potensi yang dimilikinya. Pembahasan yang kedua yaitu teori stakeholders. Teori stakeholders merupakan sebuah konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal untuk mencapai kerjasama yang baik. Secara konseptual, stakeholders dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Prinsip dasar dan paling utama yang harus selalu diingat dan diimplementasikan oleh para stakeholder dalam penyusunan suatu perencanaan program pemberdayaan masyarakat adalah harus bersifat partisipatif. Keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 tahapan, yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Analisis keterlibatan stakeholders dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai dengan kontribusi yang diberikan pada tiap-tiap tahap pemberdayaan. Analisis ini sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui kapasitas keterlibatan para stakeholder, dan selanjutnya hasil dari pemetaan dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor atau para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya pada peningkatan ekonomi masyarakat, ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah asesmen, merupakan tahap awal yang perlu dilakukan dalam melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki, dengan cara melakukan pengajian maupun penilaian terhadap keadaan wilayah atau desa tempat melakukan pengabdian masyarakat. Tahap yang kedua adalah tahap pelatihan. Pada tahap ini, masyarakat diberikan pelatihan yang didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Evaluasi ini dilakukan secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Apabila ada hal yang kurang sesuai, maka akan segera dilakukan pengkajian untuk mengetahui faktor penyebab dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan. Tipologi dalam pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan, serta potensi sarana dan prasarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat. Tipologi ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, potensi dasar merupakan model dasar dari masyarakat yang dimiliki seperti potensi alam, potensi penduduk, dan potensi lokasi. Yang kedua, tipe masyarakat. Tipe ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan, serta telah menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. 3. Tingkat perkembangan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu perkembangan infrastruktur, fasilitas umum, akses informasi, kualitas sumber daya manusia, dan perkembangan pendapatan penduduk. Yang kelima, ekonomi kreatif. Secara konseptual, ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar ekonomi kreatif. Yang pertama, kreativitas merupakan kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh yang dapat diterima oleh banyak kalangan. 2. Inovasi merupakan ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses
ekonomi kreatif yaitu ada di Desa Parahu, Kecamatan Sukamulyo, Kabupaten Tangerang. Di sini masyarakat mengolah limbah kain untuk pembuatan gasap. Masyarakat diberikan pelatihan tentang pengetahuan bagaimana cara mengolah limbah kain agar menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali secara kreatif agar menjadi suatu barang yang berharga, bernilai tinggi yang dapat diperjualbelikan dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Parahu. Yang keenam, modus pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Langkah pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Yang kedua, melakukan persiapan pembentukan BUM desa. Setelah BUM desa terbentuk secara resmi, maka dilakukan proses pemberdayaan BUM desa. Dalam pemberdayaan ini dilakukan kegiatan seperti sosialisasi atau pelatihan atau diklat bagi pengurus BUM desa maupun bagi para stakeholders. Kemudian membantu menganalisis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dan membantu proses pemanfaatan secara optimal. Tahap terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan menggunakan indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep pemberdayaan masyarakat merupakan akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia. Peningkatan ekonomi dilakukan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu terdapat dua teori pemberdayaan masyarakat, yaitu teori ABCD dan teori stakeholders. Tipologi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam. Secara konseptual, ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Dan salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan BUM desa. Kelebihan dari jurnal yaitu bahasa dalam jurnal sangat mudah dipahami dan tidak banyak menggunakan istilah asing. Yang kedua, isi jurnal runtut mulai dari bagian abstrak sampai dengan kesimpulan. Dan kekurangan pada jurnal ini yaitu ada beberapa subbab yang tidak diberikan contoh. Baik, mungkin itu saja review jurnal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.